Misteri kisah nyata bocah Angon Kesongo atau Punden, sumber lumpur Kesongo, Punden, merupakan sebuah keajaiban alam yang ada di area perhutani KPH Doplang, Randu Blatung Kabupaten Blora, terletak di peta 141 RPH Padas BKPH Pakuwon Lor dan Ngelencong, luasnya plus 100 hektar berupa hamparan tanah kosong yang sebagian ditumbuhi rumput serta beberapa kubangan air rawa. Jarak dari kota Randu Blatung sekitar 30 km ke arah barat, lokasi terdekat kurang lebih 1,5 km dari Dusun Pakuwon Lor, Dusun Ngelencong dan Dusun Sucen, Kecamatan Jati Doplang Kabupaten Blora. Semburan lumpur yang terjadi di Kesongo tidak sebesar semburan yang terjadi di Lapindo Sidoarjo. Namun lokasi semburan di Kesongo, Punden, berjumlah banyak dan menyebar. Proses semburan lumpur pun cukup unik karena kejadiannya menyerupai proses muntahnya magma dari gunung berapi, dan perlu berhati-hati dan waspada bila mana meledak atau sebutan anak bocah Angon beledos keratonya di samping mengeluarkan lumpur hitam disertai asap beracun berwarna putih. Asap beracun tersebut berdampak pada hewan-hewan di sekitar area Kesongo, Punden. Hewan yang terkena racun tersebut dalam hitungan 10 menit secara otomatis mati di tempat, dan hewan yang mati di sekitar area Kesongo, Punden, macam-macam burung, ikan, belut, penjagan dan babi hutan juga mati. Warga sekitar khususnya dari kampung Pakuwon Lor yang lebih peka dan berpengalaman, karena sehari-hari bisa dikatakan ada di wilayah tersebut untuk mencari nafkah sambil menggembala kerbau dan sapi. Adapun penghasilan warga Pakuwon Lor contoh seperti mengambil jamur selo, jamur teriak, juga macam-macam ikan. Bentuk lokasi semburan lumpur pun menyerupai bentuk miniatur dari gunung berapi. Kumpulan dari semburan lumpur ini sangat menyerupai kumpulan gunung berapi yang saling berdekatan yang sedang berlomba mengeluarkan magma dari perut bumi. Pada waktu tertentu semburan lumpur di Kesongo menjadi besar yang terjadi dalam seharian. Besarnya semburan kurang lebih sama dengan semburan di Bledukung Grobogan. Pada saat akan terjadinya ledakan besar pada lumpur Kesongo, Punden, biasanya ditandai dengan adanya suara gemuruh dan gempa kecil terlebih dahulu. Kawasan lumpur Kesongo memiliki luas 119,1 hektar, yang terdiri dari 3 tipe habitat. Ketiga tipe tersebut adalah kawasan semburan lumpur, kawasan rawa airnya asin bisa dimanfaatkan untuk guna membuat garam, dan kawasan padang rumput, savana. Kawasan semburan lumpur merupakan kawasan yang dipenuhi oleh lumpur yang keluar dari perut bumi. Pada daerah ini tidak ada vegetasi yang bisa hidup. Kawasan yang menjadi daerah semburan lumpur memiliki luas kurang lebih 5 hektar. Pada kawasan ini biasanya dijadikan sebagai tempat masyarakat untuk berdoa kepada Gusti Allah SWT, tidak dilupakan cikal bakal Kesongo, Punden, tawasulannya kepada Yang Bahu Rekso wilayah Kesongo, Punden, kepada Mbah Joko Linglung. Pada saat setiap ritual, peziarah selalu membawa susu putih dan coklat yang dituangkan ke dalam kawah lumpur agar permohonannya terkabul oleh Mbah Joko Linglung. Konon menurut masyarakat sekitar berawal dari kisah anak pengembala atau Cah Angon di Kesongo, Punden, yang bernama Warsono. Susu putih dan coklat, susu melek, merupakan syarat utama. Selain susu putih dan coklat juga harus ada membawa sebatang tebu ulung, serta kelapa muda, dan membawa padi seikat kecil, setekem. Itu pun yang meminta bocah Angon atau anak pengembala yang kurang lebih saat itu usia 9-10 tahun bernama Warsono, dan ini kejadian tepatnya kurang tahun 1985 sampai 1986. Adapun syarat tersebut bukan permintaan Mbah Joko Linglung. Saat itu pada tahun 1985 sampai 1986 zamannya Porkas atau sebutan lain SDSB, ada orang tengah baya datang ke Kesongo berasal dari daerah Kabupaten Pati menginjakan kaki di bumi Kesongo, Punden, dengan niat tujuan untuk mencari no Porkas atau SDSB dengan harapan kalau dapat no tepat dan jitu untuk mengembalikan harta bendanya yang sudah ludes bisa kembali lagi. Adapun harta bendanya yang sudah ludes untuk pasang taruhan, judi Porkas atau SDSB, adalah sebagai berikut: sawah, rumah, hewan ternak sapi.
Sudah kehabis-habisan ditinggalkan istrinya pula dan anak-anaknya, orang setengah bayat tersebut akhirnya berniat jalan tanpa tujuan sambil menyesali perbuatannya yang sudah dilakukan selama ini. Pada suatu hari dalam perjalanan tanpa tujuan untuk meneduh di bawah pohon besar, saat itu tengah hari bolong, beduk, tepatnya pukul 12 siang ketika itu panasnya terik matahari sangat menyengat badannya. Saat itu si bapak setengah baya berniat untuk istirahat dan menyendarkan badannya ke pohon besar tersebut dalam kondisi rasa capek dan menahan lapar, akhirnya berusaha menutup mata dan tertidur di bawah pohon besar tersebut. Berapa jam kemudian didatangi kakek atau sebutan lain Simbah, lalu Simbah membangunkan bapak tersebut, laku kakek tersebut bertanya kepada bapak setengah baya, "Anda mau kemana kamu dan asalmu dari mana? Kakek perhatikan jenengan bukan orang sekitar kampung ini?" Lalu di bapak setengah baya menjawab, "Saya nggak ada tujuan mengikuti langkah kaki saja kek atau mbah. Asal saya dari daerah Kabupaten Pati mbah." Lalu kakek sambut heran, "Lah wong melaku kora ono tujuan piye toh sampaian iku?" Sambil ketawa kakek hehehe. Lalu di bapak setengah baya cerita panjang lebar sama kakek sambil menangis menyesali perbuatannya yang sudah dilakukan yang berakhir membuat ludes harta bendanya berdampak ditinggalkan anak dan istrinya. Lalu kakek cukup diam menyimak apa yang diceritakan kejadian bapak setengah baya tersebut yang menimpa pada dirinya dan keluarganya. Dengan belas kasih bapak setengah baya kepada Simbah tersebut, "Andaikan saja saya bisa mengembalikan harta bendaku yang sudah ludes, saya berniat tobat mbah dan saya tak akan mengulangi lagi benar-benar kapok, dan saya akan hidup seperti biasa menyakul di sawah normal seperti petani lainnya." Lalu kakek atau Simbah bertanya pada bapak setengah baya tersebut, "Benar nggak akan diulangi lagi?" Jawab bapak itu, "Iya benar mbah saya tobat." Kata Simbah, "Yowis, kamu mau saya kasih petunjuk arah supaya kamu jalan ada tujuannya?" Jawab si bapak itu, "Enggih saya mau mbah." Lalu Simbah yang misteri itu memberikan petunjuk, "Kamu jalan cari tahu ke daerah Kesongot, Punden, di sana ada dusun Pakuwon Lor Desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Kalau sudah sampai dusun itu tanya aja di mana letak lokasi Kesongot, Punden, nanti akan dikasih tahu sama warga setempat." Pesan Simbah atau kakek itu, "Kalau disampai di Kesongot, Punden, temuin bocah Angon anak pengembala di sana, mintalah apa yang kamu inginkan, dengan syarat yakin jangan membuat marah sama anak-anak yang sedang ngagon atau mengembala kerbau dan sapi, tetap hormati berlaku sopan anak. Anak itu bersih insya Allah Gusti Allah ijabah sembok karepmu." Jawa di bapak setengah baya itu dengan senang membuat hidupnya tambah semangat. Lalu bapak itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih sambil menangis. Lalu bapak mohon pamit sama Simbah atau kakek itu dan bergegas berjalan untuk mencari daerah yang sudah disampaikan tadi. Singkat cerita bapak setengah baya tersebut akhirnya sampai ke tujuan lokasi Kesongot, Punden, pelan menemui Cah Angon atau penggembala sapi yang sedang asih mengutin jamur seloo dekat danau-danau namanya Saru atau Gedung Saru. Lalu bapak itu menghampiri anak itu dan bapak menyapali lagi ngopo. Bermodal sok akrab, lalu anak itu menjawab, "Iki pak lagi me jamur seloo pak." Jamur seloo adanya di tanah di sela-sela suket atau rumput geriting kencono wulung. Lalu bapak tanya, "Buat apa jamur itu li?" Anak itu menjawab, "Dipangan pak sisane digowo bali digoreng golawuh mangan nang omah. Dimakan pak sisanya dibawa pulang nanti digoreng buat lauk makan di rumah." Lalu bapak itu heran, "Kok jamur dimakan mentah apa ndak ali?" Jawab si anak itu, "Enak pak, opo maneh digoreng tumes tambah enak." Saut si bapak itu, "Oh ngono toh jebule." Lalu bapak itu tanya, "Namamu siapa li dan rumahmu di mana desa apa? Sudah kelas berapa li?" Jawab si anak Cah Angon itu, "Jenengku Warsono pak, namaku Warsono pak. Desoku Mekuwon Lor, dusunku Mekuwon Lor." "Wis pak, aku wis kelas 3 arep meh munggah kelas 4, sudah pak, saya sudah kelas 3 mau hampir naik kelas 4. Jawab si bapak itu, "Printer kamu li." Anak itu sambil senyum-senyum.
Setelah basa-basi sama anak Angon itu, si bapak setengah baya mau bertanya kepada anak itu dengan niat tujuan maksud dan misinya datang ke Kesongot. Punden, singkat cerita. Terus terang bapak itu menanyakan tentang nomor SDSB atau Porkas sama Cah Angon itu. Kata bapak, apa bisa dikasih nomor 44 angka sama bapak akan pasangin ditobokin bertaruh. Bila mana nomor itu tembus dan tepat dan jitu. Bapak janji nanti seandainya bapak tembus dan dapat pasang nomor SDSB, dan bapak janji mau kembali lagi ke sini mau potong kambing dua, kita makan bareng-bareng di sini ya Li. Cah Angon itu siam-siam sambil mendengarkan kata-kata bapak yang sudah diutarakan. Bagaimana bisa nggak Kuli bantu bapak cari nomor itu? Anak itu menjawab. Iso opak, tawasul jalu karombah Kesongot, Jokong Linlung, sebutnya Cah Angon itu. Bisa pak, minta pelantara sama Mbah Kesongot, Jokong Linlung, sebutnya anak Angon atau pengembala itu. Warsono, entah misteri apa, tiba-tiba si anak Angon itu bisa menjawab kayak seperti sudah berpengalaman dalam hal mistik atau goib. Cah Angon itu memberitahu sama si bapak setengah baya ada syaratnya. Syaratnya apa Li, sebut bapak itu sama Cah Angon? Sebut anak itu, bapak harus siapkan ada beberapa macam syarat yang diperlukan, sebelum tawasul sama Mbah Kesongot, Jokong Linlung, sebut bapak, apa aja Li yang keperluan syaratnya yang harus bapak siapkan? Jawab Cah Angon itu, nomor 1. Bapak kudu siapke susu melek rong kaleng. Siji susu melek putih. Sijine susu melek coklat, satu susu bendera kaleng warna putih, satunya susu bendera warna coklat. Nomor loro bapak siapno tebu ulung sak batang. Nomor 2. Bapak siapkan tebu ulung 1 batang. Nomor 3. Bapak siapno degan loro. Nomor 3. Bapak siapkan kelapa muda 2 buah. Nomor 4. Siapno parisak tekem, sitek wae. Nomor 4. Siapkan padi segegaman tangan sedikit saja. Nomor 5. Bapak siap no binat 1 surprise kudu ikhlas karo buku tulis siji lan potelot siji wae. Nomor 5. Bapak siapkan uang 100 rupiah atau perak, dan harus ikhlas dan buku tulis 1 sama pensil 1 saja. Lalu bapak itu menjawab syarat-syarat yang sudah diutarakan sama Cah Angon itu. Oh iye Ali, bapak siapkan segera. Sempat heran dan terkejut dalam benak pikiran bapak itu. Kok bisa ya anak segitu bisa bicara kayak orang tua dan pinter seolah-olah memahami tentang hal mistik atau goib. Tapi itu bukanlah masalah yang penting. Bapak itu segera bergegas mencari syarat-syarat diperlukan yang sudah disampaikan sama Cah Angon atau pengembala di Kesongot. Punden, itu. Lalu bapak itu izin sama Cah Angon itu untuk mencari syarat-syarat di kampung sebelah. Jarak dari Kesongot dari kampung itu kurang lebih 1,5 kilometer. Singkat cerita, bapak itu sudah mendapatkan kebutuhan syarat-syarat yang diperlukan untuk bertawasul atau pelantara acara ritual untuk memohon petunjuk mendapatkan nomor yang dimaksud. Lalu bapak itu menyerahkan syarat-syarat kepada Cah Angon itu. Ini syaratnya Li, bapak dah dapat, jawab si anak itu. Oh iye opak. Goworeni dang dimulai acara ne tawasulan yopak. Oh iya pak. Bawa ke sini pak, segera dimulai acara ritual tawasulannya ya pak. Lalu anak itu jalan menuju anak keraton yang masih kecil yang baru aktif posisi jauh dari ibu keraton. Anak itu tanah yang baru mengeluarkan isi perut bumi, bentuk tanah merucut di ujungnya mengeluarkan suara omes, seperti ada yang meniup dari dalam, disebut namanya keraton. Posisi persisnya di sebelah Kedung Saru atau Danau Saru, lokasi anak keraton terpencil. Tibalah saatnya melakukan tawasulan sama Mbah Kesongot, Jokong Linlung. Langkah-langkah tata caranya tawasulannya sebagai berikut. Syarat-syarat semua dan ritual tawasulannya yang melakukan Cah Angon itu sendiri. Saya disuruh pegang buku dan pensil, kata Cah Angon itu. Engkau nak aku ngomong nomor langsung bapak tulis yopak, ucapnya Cah Angon itu kepada bapak itu. Nanti kalau saya bicara nomor langsung bapak catat ya pak. Adapun langkah-langkahnya ritual tawasulan Cah Angon sebagai berikut. 1. Mengucapkan Assalamualaikum. 2.
menuangkan susu kaleng bendera warna coklat terlebih dahulu ke lubang anak keraton sampai habis, baru yang susu kaleng bendera warna putih juga sampai habis. 3. Menancapkan batang tebu ulung di sebelah samping kiri anak keraton. 4. Membuka kelapa muda ujungnya, lalu ditaruh sebelah kanan anak keraton kesongot, punden, tersebut. 5. Menaruh padi yang sudah disiapkan di tengah-tengahnya di antara batang tebu ulung dan kelapa muda tersebut. 6. Yang selanjutnya menunggu semburan kecil lumpur yang berwarna coklat dan putih dari bibir keraton yang sudah dituangkan tadi. Apa yang terjadi? Berapa menit kemudian anak Angon itu berbicara sama bapak di sebelahnya menghadap ke arah selatan. Anak Cah Angon itu berpesan sama si bapak, "Pak mengkonak metu nomere soko keraton iki, bapak kudu janji ojo diulangi meneh, cukup pisan wae yo pak. Pak, nanti kalau seandainya keluar nomor dari keraton ini bapak harus janji jangan diulangi kembali, cukup satu kali saja ya pak." Lalu menyauti Ye Ali, sambil bergetar cemas berharap mendapatkan nomor tersebut untuk mengembalikan harta bendanya yang sudah raib ludes. 15 menit kemudian anak itu melihat ada seburan kecil dari dalam, terdengar bunyi peluk di mulut lubang anak keraton itu berbentuk angka jelas sekali warna coklat. Angka tersebut angka 22, lalu Cah Angon bicara agak kencang, "Pak, tulis songko 2 loro pak, Pak catat angka 22 pak." Bapak itu dengan sangat senang menjawab ya Ali. Selanjutnya keluar lagi angka dari lubang mulut keraton itu berbentuk angka 8, lalu anak itu bersuara lagi, "Pak, tulis songko 8, Pak catat angka 88. Langsung bapak itu menyauti ya Ali. Ya Ali. Lalu keluar lagi angka berwarna kecoklatan berbentuk angka 22 kembali. Selanjutnya keluar lagi angka membentuk angka 88. Total angka yang dikeluarkan angka dari bibir lubang keraton tersebut sejumlah 44 angka. Angka pertama keluar angka 2, angka kedua keluar angka 8, angka ketiga keluar angka 2, angka keempat keluar angka 8. Selanjutnya bocah Angon menyampaikan sama bapak itu, "Pak, ongko seng metu mau ono papat jumlahe nomere, 2828. Iku pak. Pak, angka yang keluar tadi ada 4 totalnya semua nomornya, 2828, itu pak." Dengan gembira bapak tersebut menjawab dengan rasa gembira dan bersyukur, akhirnya harapan bapak itu tercapai. "Iyaa, Li." Lalu bapak itu berpamitan sama Cang Angon kesongot, punden, yang sangat-sangat misteri dan nyata yang terjadi, untuk mencari tempat bisa bertaruh atau pasang nomor yang didapat dari kesongo atau, punden, pelantara media Cah Angon itu. Selang berapa hari kemudian, kurang lebih 5 hari, bapak itu menepati janjinya datang kembali rame-rame membawa makanan serba komplit dan kambing 2 yang sudah dipotong, bentuk puja-puji syukur alhamdulillah. Akhirnya syukuran makan-makan bareng sama bocah Angon kesong, orang rame-rame bersukaria menyantap makanan, doa dan harapan yang sudah dikabul sama Gusti Allah SWT terlunasi. Semoga hal ini jadi pembelajaran bagi kita semua yang sudah menyaksikan kisah cerita nyata di bumi alam kesongot, punden, yang sangat misteri serta nyata adanya. Di wilayah Kabupaten Blora, Kecamatan Jatidoplang, Desa Gabusan, Dusun Pakuwon Lor. Masih banyak kisah-kisah dari anak misteri Cah Angon kesongot, punden, itu. Tunggu cerita selanjutnya misteri alam kesongo yang bersumber asli dari Cah Angon kesongot, punden. Jangan lupa tekan like, serta subscribe dan pencet lonceng untuk info terbaru. Mohon maaf, bila ada tayangan video ini kurang berkenan atau kurang pas atau memuaskan para pemirsa channel Ayuri 88 YouTube yang kami tayangkan. Salam seduluran.